Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, pengurus masjid Nusantri, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kali Rasulullah SAW bersama sahabat, ada satu orang wanita jalan bolak-balik mencari sesuatu. Ternyata yang dia cari adalah anak. Ketika dia sudah menemukan anaknya, dia gendong, kemudian dia peluk. Nabi SAW tanya kepada sahabat, apa pendapat kalian wahai sahabatku? Kira-kira tega tidak satu orang ibu itu mencampakkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, tidak mungkin wahai Rasulullah, satu orang ibu mencampakkan anaknya ke dalam api. Kemudian kata Nabi SAW, sayang Allah Ta'ala kepada hambanya melebihi sayang satu orang ibu kepada anak. Sayang Allah Ta'ala kepada hambanya melebihi sayang satu orang ibu kepada anak. Bulan Ramadan ini adalah tanda-tanda kasih sayang Allah kepada kita umat, kepada kita umat Rasulullah SAW, dengan berbagai-bagai ganjaran kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Allah sayang kepada hambanya. Kita yang tidak sayang kepada diri kita sendiri. Bulan Ramadan masih juga tak mau ke masjid, masih juga tetap merokok di siang hari, tetap juga tak mau tarawih. Dalam keadaan rahmat, ampunan Allah bercurah-curah pada bulan Ramadan, tetapi masih ada juga sebahagian dari saudara-saudara kita yang masih tak peduli dengan bulan Ramadan. Allah sayang dengan kita, kita yang tak sayang kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, tuan-tuan sekalian, kajian subuh kita pada pagi ini membahas tentang satu masalah umat, penyakit umat. Yang penyakit ini kalau kita tengok sudah cukup kronik. Apa penyakit itu Pak Tuan? Lemahnya hubungan hati umat Islam dengan masjid, dan berat untuk datang solat berjemaah ke masjid. Ini akan kita cuba
Jadi fokus pembahasan. Rumah dekat dengan masjid, tapi tak sampai ke masjid. Dinding rumah sebelahan dengan dinding masjid. Atap rumah hampir bersambung dengan atap masjid, tapi tak masuk juga ke masjid. Kantor jauh sampai, tempat kerja jauh sampai, masjid dekat tapi tak sampai. Azan terdengar 5 kali. Masjid Nurul Sodri sound sistem bagus, jarak berapa kilo dengan azan. Allah undang kita 5 kali sehari semalam melalui suara muazzin, tapi kita tak datang juga. Bos manggil kita datang, atasan panggil kita datang, tapi Allah panggil kita tak datang. Panggilan bos kita anggap besar, tapi panggilan Allah kita anggap kecil. Inilah keadaan hari ini yang menimpa umat Islam, apalagi di ujung-ujung Ramadan. Di ujung Ramadan jemaah masjid, jemaah tarawih tambah sikit atau tambah ramai. Mengalami kemajuan, safnya mengalami kemajuan, maksudnya tambah ke depan. Patutnya kalau masjid mengalami kemajuan dalam mengimarahkan masjid, safnya tambah ramai. Ini yang maju itu apa? Safnya tambah ke depan. Yang lebih parah lagi, banyak masjid kita jumpai pengurus-pengurus masjid pun tak ke masjid. Bukan di Indonesia ni, Pak Ketua jangan marah-marah, jangan risiko. Banyak masjid, pengurus masjidnya pun tak datang ke masjid. Pak RT tak ke masjid. Macam mana jemaah warga mau ke masjid kalau Pak RT tak ke masjid, Pak RW pun tak ke masjid, tokoh-tokoh orang yang ditokohkan oleh masyarakat pun tak ke masjid. Kalau opung, dia istiqomah ke masjid. Dia selalu ada di masjid, di tiang-tiang masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kami banyak pergi keliling ke pulau-pulau, pergi ke tempat-tempat yang jauh. Kalau kita keluar dari Pekanbaru, lebih menjadikan lagi Pak Ketua, insyaAllah. Pergi ke Pulau Rupat sana, tengok keadaan masjid, sedih. Beberapa bulan yang lalu, kawan kami di Korek, pangkat kapten masjid, TNI aktif, balik dari satu kampung, dia beritahu saya, Pak Doktor, kami baru pulang, ada satu kampung kami pergi, musola itu sudah 2 tahun yang jadi imam ibu-ibu, dan tak ada lagi bapak-bapak ke masjid. Sampai-sampai ibu-ibu dia buat pengumuman di musola tu, oi bapak-bapak datanglah ke musola, kami dah tak ada imam di musola. Di mana bapak-bapak yang kumpul ramai? Di kedai-kedai. Musola kosong, tak ada laki-laki yang datang. Kalau keadaan ini terus berlaku, ini sangat-sangat berbahaya. Benteng umat Islam di akhir zaman adalah masjid. Hidup masjid, hiduplah kampung. Mati masjid, matilah kampung. Hidup masjid, hidup kampung. Mati masjid, mati kampung. Kalau ingin tengok orang Islam di satu kampung, tengok dia waktu hari raya, solat Id atau solat Jumat. Tapi kalau ingin tahu di kampung itu ada orang beriman, tengok solat 5 waktu berjemaah di masjid. Kalau ada urusan-urusan pekerjaan, kita tak ada banyak-banyak alasan. Badan meriang, badan sakit, gerimis, tetap kita datang, tetap kita berangkat. Karena kita tahu duit yang akan kita terima dari urusan pekerjaan kita. Tapi kalau sudah mulai gerimis sedikit malam tarawih, nampak berkurang jemaah tarawih malam Ramadan. Subuh kita berapa saat tadi? Ada 2 saat. Berapa jumlah kakak di kawasan Masjid Nurul Sodri, Pak Ketua? 1000. Okey, kita tidak kali 2, kali 3.
Maksudnya satu rumah kita hitung satu laki-laki akil balik. Kita tak hitung anaknya 1, 2, 3 orang. Kita hitung setiap rumah ada satu laki-laki akil balik. Maknanya ada berapa? Ada 1000 laki-laki akil balik. Tadi subuh ada 2 saf. Ujung-ujung berapa orang? Kali 2, 120. 1000 kurang 120 berapa? 880 orang lagi. Kemana mereka batang bela? Apa tanggung jawab? Jangan masa boleh cari kambing saja. Ini jemaah tak tahu Masjid Nur Sodri ini Pak Kambing tanggung jawab ni. Opung jangan santai-santai saja pun. Umat menderita jauh dari masjid, tak masuk masjid. Opung tak boleh senyum-senyum, santai-santai saja. Pak Kejanti pun ada rupanya. Allahu Akbar. Kita akan bahas ada beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan masjid dan pentingnya solat berjemaah. Di akhir Ramadan, ujian kita umat Islam apa? Masjid semakin sunyi lagi. Pak Ketua izin 2 tahun Covid, sibuk umat ini minta supaya masjid dibuka. Apa pemerintah Israel masjid disuruh kunci, jarak jauh-jauh, tidak diizinkan kita masuk masjid. Kalau masuk masjid mesti vaksin dulu 1, 2 booster. Kita marah-marah dengan pemerintah. Sekarang sudah buka masjid, kenapa tak ke masjid? Beberapa bulan yang lalu heboh azan dilarang, tak boleh pakai mic. Heboh, satu Indonesia heboh gara-gara isu azan. Tanpa saya ada maksud nak membela siapa-siapa, berpuluh-puluh tahun kita dengar azan tapi tak ke masjid. Pertanyaannya, siapa yang lebih tak menghargai azan selama ini? Berpuluh-puluh tahun kita dengar azan tapi kita tak pernah menghormati azan, memuliakan azan dengan cara kita memenuhi panggilan azan. Siapa yang sebenarnya tak peduli, tak menghargai azan? Siapa? Umat Islam yang tak ke masjid ketika dengan azan. Mereka lah sebenarnya yang menghina azan, tak menghormati azan. Setuju tak? Pak Tamrin tak setuju. Macam bela pemerintah pula Pak Rodi ini. Ini bukan bela pemerintah. Umat hari ini aneh, bahas azan. Dengan azan dia pun tak ke masjid juga. Astagfirullahaladzim. Kita mulai. Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Tabrani. Ini hadis tentang jangan menganggap remeh membersihkan masjid. CS masjid, takmir masjid, jangan dipandang rendah, jangan dipandang hina. Ini ada kisah ini. Dulu satu orang nenek-nenek di zaman Rasulullah, perempuan yang kebiasaannya mengutip sampah kotoran di masjid. Kalau kita apa namanya sekarang? Petugas klinik servis masjid. Kalau di masjid-masjid paripurna ada CS masjid. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan kanat tarqutul qadam min al-masjid fatuwfiyat falam yu'zal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi nafsiha. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, yang berkata dulu ada satu orang perempuan, kata guru kami waktu saya masih di Malaysia dulu, perempuan ini dikata perempuan yang sudah tua. Bahasa kita sekarang dah nenek-nenek kan. Kebiasaan nenek ini apa? Memungut kotoran sampah yang ada di masjid. Maknanya petugas kebersihan masjid. Fatuwfiyat, perempuan ini, nenek ini meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW tidak diberitahu. Kata Nabi SAW, idza mata lakum mayyitun fadhiluni, kalau ada yang meninggal kalian beritahulah saya. Kemudian Rasulullah SAW wasalla alaiha, Rasulullah pun menyolatkan perempuan itu.
Dalam riwayat dikatakan solat di sini solat jenazah gaib karena perempuan itu sudah disolatkan, sudah dikuburkan. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, Inni ra'aituha fil jannah lima kanat talqutul qadha minal masjid. Kata Nabi apa? Sungguh aku melihatnya berada di dalam surga. Siapanya di situ? Perempuan tadi. Aku melihat perempuan tersebut berada di dalam surga karena dia punya kebiasaan memungut sampah kotoran di masjid. Mana takmir masjid? Mana takmir? Masya Allah. Masih kuliah dia? Masih semester berapa? 4. Di mana kuliah? Di UIN. Saya ingin berpesan kepada bapak-bapak ibu pengurus, jangan cepat marah kepada takmir masjid ketika masjid ini tak bersih. Kadang bukan takmir kita ini pemanas, baru kadang dibersihkan WC, apalagi masjid usul itu dijalani, baru dibersihkan. Tahu tak perangai masyarakat kita ini, sehingga bukan pada nyerah. Betul Ustaz. Masjid Al-Ma'ruf Jalan Kuadu, saya dulu 3 tahun setengah jaga masjid itu waktu saya masih kuliah S1. Waktu di Mandua Model saya jaga Musola Rahmatullah Jalan Tisari belakang DPRD Provinsi hampir 3 tahun. Kuliah S2 di Malaysia 2 tahun jaga surau. S3 di Malaysia saya sudah tak jaga surau lagi sebab sudah nikah. Tak mungkin isteri dibawa ke surau jaga surau. Tapi dah hafal dah perangai masyarakat kita ni. Ya Allah, susah pagi Jumat kita sudah cuci, bersihkan WC pakai pisau, kita bros lah. Menjelang Jumat, menjelang sore itu sudah banyak harta karun tu di WC sudah tinggal. Tak pandai silap. Jadi kalau musola masjid kita agak tak berapa bersih, bukan kerana takmir kita ni pemanas, yang bisa rajin ni. Tengok tu wajah letih, kan tak cukup istirahat. Jadi jangan cepat-cepat marah kepada takmir masjid. Berat kerja takmir masjid ini. Azan, mempel, vakum lantai, bersih WC. Kadang ada kerja ngaji juga. Kalau ada ustaz tak datang, takmir kadang juga suruh menggantikan standby. Imam tak ada takmir jadi imam. Berat kerja takmir ni. Dan saya tengok Pak Ketua takmir masjid ni kurus-kurus, tak cukup gizi Pak Ketua. Tolong ibu-ibu perhatikan takmir ni. Ramadan Ustaz ada yang termakanan berapa rantai? Jangan sebut banyak, dia tanya. Untuk Ustaz berapa rantai? 2, 3, 1. Berapa? Tinggal ambil aja Ustaz. Ambil di mana? Di ruang dapur. Oh, apa itu hitungannya? Ada ambil aja ke puas. Udah macam surga Ustaz. Tinggal sebut makanan, nak makan apa tinggal ambil. Ya gitu. Ini dia untuk bulan puasa. Iya, habis itu 11 bulan di luar puasa macam mana? Ibu-ibu dengar baik-baik. Takmir kita ni makan minumnya bukan Ramadan saja. Itu tuh Ramadan, dia pun nak makan juga. Jangan bulan Ramadan sudah dijamin, disiapkan. Di luar Ramadan nasib Ustaz macam mana? Zolim ibu-ibu di sini. Patutlah hidup kita tak barokah. Takmir masjid kelaparan, beras habis, duit habis, tapi tak ada jemaah masjid yang peduli. Tapi Ustaz saya ingatkan, jangan harap kepada siapa-siapa. Jangan harap jemaah, jangan harap umur. Harap sama siapa? Ustaz harapnya pada Allah. Tapi ibu-ibu jangan zalim, perhatikan takmir kita ni. Khusus yang punya anak gadis. Saya dulu kena juga Pak Ketua. Saya dipanggil oleh Ketua Majlis Taklim Masjid Al-Ma'ruf. Saya sudah dipanggil. Saya tak tahu maksudnya bang. Saya dipanggil ke rumah. Nak Rodi nanti sore datang ke rumah, ibu tunggu. Ya bu, saya datang.
Masuk rumah, duduk di sofa. Tak lama lepas itu keluar anak gadis dia, duduk berdebar-debar juga, dan tu nak merunding apa dah ibu ni. Jadi begini nak Rodi, kan sudah selesai kuliah kan, sudah bu, ini anak gadis ibu pun baru tamat juga ni. Maksudnya apa bu? Budak-budak tak faham, padahal sudah tahu maksudnya apa. Saya berharap kalian berdua kalau dapat dia ada jodoh. Kalau aku ditawari, aku terima, aku kalah. Kenapa aku bertanya kiri kanan pula? Putuskan sajalah. Habis itu saya bilang, bu, saya bukan apa-apa, bukan saya nak menolak. Saya nak berangkat ke Malaysia sama kuliah lagi, saya mau berangkat di S2. Cara mengelak. Pulang saya ke Malaysia, saya singgah solat di situ, jumpa lagi dengan ibu tu. Saya bawa isteri, bawa anak, saya bawa mobil. Inilah duduk di Rodi. Dia tak mahu ibu habis jadi menantu. Dia sebut lagi bagus. Kita fikir dia sudah lupa lah, dia sebut juga lagi. Ustaz, kalau ada yang minta makanan pakai rantan, jangan langsung makan, lantahi dulu beberapa kali. Kenapa Pak Tamrin semangat betul ketawa? Apa yang Pak Tamrin terfikir? Untuk membuang apa? Dulu kami kecil-kecil begitu nasihatnya. Kalau ada orang bagi makan, jangan langsung makan. Apa maksud Pak Haji? Kenapa dilangkahi? Macam kita tak sopan dengan makanan dilangkahi. Untuk apa? Supaya jampi-jampinya tak mempan gitu ya. Ustaz, tolong besok amalkan saya. Jadi nanti ibu-ibu di belakang ni aneh, sudah beberapa kali hantar-hantar, macam tak kena Ustaz ni. Dia tak tahu, Ustaz sudah tahu cara untuk menghilangkan jampi-jampi. Apa kata Nabi SAW? Inni ra'aituha fil jannah. Aku sudah melihatnya berada di dalam surga. Kebiasaan nenek itu, perempuan itu apa? Kebiasaannya membersihkan masjid. Dulu waktu saya di Malaysia, Pak Ketua, ada satu orang pakcik. Kebiasaannya, amalannya, setiap Jumat pagi dia datang ke masjid. Dia ada khidmat di masjid, membersihkan masjid sampai menjelang Jumat. Menjadi amalan istiqomah dia, membersihkan masjid. Boleh jadi mungkin beliau sudah baca hadis ini. Ustaz, jangan malas-malas lagi. Ada sampah, masjid musola, masjid dalam luar WC kotor. Bismillah saja Ustaz. Mohon besar ke, mohon sikit ke, tak ada honor, bismillah saja. Ini janji Nabi SAW. Boleh tak? Dia berajak pengurus sikit dah. Pak, saya pindah ya Pak. Kita dulu tak ambil masjid, mana ada tapi pindah. Selagi belum tamat saya tidak akan tinggalkan masjid ini. Begitu dulu tekad kita kalau kita jaga masjid. Ini takmir sekarang lembek lah. Kalau sudah 2-3 orang jaga masjid, yang bangun satu, yang dua tetap tidur di kamar. Astagfirullahaladzim. Di sini tak ada kan? Di tempat lain. Kalaulah, Bapak Ibu sekalian, kalaulah petugas kebersihan masjid bisa menjadi sebab dia masuk surga, apatah lagi pengurus masjid, apatah lagi imam masjid, bidang masjid. Masya Allah, orang yang dalam pandangan kita biasa saja bersihkan masjid, kutip kotoran sampah di masjid, bisa menjadi sebab masuk surga, apatah lagi orang-orang yang memakmurkan masjid dan membawa masyarakat keluar masjid supaya masuk masjid. Oh, lebih besar lagi. Kalau dalam riwayat yang lain, al-imamu dhamin, imam itu penjamin. Kalau dengan kaedah fikihnya, al-imamu dhamin itu apa? Kalau imam sudah baca Fatihah, kita terlambat, tak sempat baca Fatihah, maka Fatihah makmum sudah dijamin, sudah masuk dalam bacaan Fatihah imam. Dalam kaedah fikih begitu. Tapi dalam kaedah yang lain, kata ulama, al-imam dhamin itu apa? Imam menjamin, jangan sampai yang 1000 orang tadi tak masuk ke masjid. Itu
Itu al-imam mutamin. Imam tanggung jawab 100% laki-laki akan balik di kawasan masjid, masuk masjid. Itu al-imam mutamin. Mana Ustaz Akmal? Di mana Ustaz Akmal dengan saya? Habis solat subuh, tengok belakang. Khalifah Umar tengok ada satu orang tak datang, namanya Sulaiman radhiyallahu anhu. Dia pergi, selesai solat subuh, dia pergi ke rumah Mak Sulaiman. Dia tanya, Makcik Sulaiman mana? Subuh tadi tak nampak. Kata Mak Sulaiman radhiyallahu anhu, malam tadi dia solat sunat sepanjang malam. Menjelang subuh dia ngantuk. Dia solat subuh di rumah, dia solat subuh dia tidur. Kata Khalifah Umar dahulu, saya lebih menyukai solat subuh berjemaah daripada solat sunat semalam suntuk. Kata ulama ada dua. Satu, pemimpin dia akan mencari rakyatnya yang tak ke masjid waktu subuh. Itu maksudnya. Ada Pak RT datang. Ada Pak RT. Pak RT berapa? Di Villa Bidadari dia solat. Begitu Pak RT itu 1,000 orang yang ada di kawasan Masjid Nurul, tanggung jawab Pak RT supaya Pak RT bawa ke masjid. Karena itu dulu dicontohkan oleh Khalifah Umar sebagai pemimpin teritorial kita di sini. Siapa? Pak RT, Pak RW, Pak Kejari sebagai apa di sini sekarang di masyarakat? Penasehat. Penasehat lebih tinggi lagi pada Pak RT. Maknanya Pak Kejari pun harus keliling rumah tutup pintu juga. Jangan dibebankan ini semua kepada ketua pengurus masjid. Berat. Yang pembebasan lahan dulu sudah selesai doktor. Kebanyak lagi. Banyak juga lagi. Mana betul nak fikir. Opung tu lapang banyak. Targetkan satu hari berapa rumah opung bujuk. Terutama rumah-rumah kos-kosan mahasiswa. Jangan rumah mahasiswa pun, rumah mahasiswa. Rumah mahasiswa, rumah warga datangi, bujuk mereka bawa ke masjid. Baik, kita lanjut hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi? Inna lil masajidi awtadan. Sesungguhnya semua masjid itu mempunyai pasak. Apa pasak jika kita artikan? Apa pasak? Kayu yang kemudian supaya dibuat di pasak. Dalam kitab ini diartikan pasak itu maksudnya setiap masjid itu ada pasak. Pasak di sini artinya orang yang suka dengan masjid, sering duduk buat amal di masjid, hatinya terpaut dengan masjid, bolak-balik ke masjid, senang berlama-lama buat amal di masjid. Ini namanya pasak masjid. Ada kita punya sifat itu? Saya yakin semua yang duduk kalian semua ini punya sifat itu lah. Apa ganjaran, apa yang kita dapat, apa janji Nabi SAW untuk orang yang punya sifat ini? Ahli masjid, sering duduk di masjid, buat amal di masjid, bolak-balik ke masjid. Apa janji Nabi? Al-malaikatu julasa'uhum. Para malaikat adalah teman duduk mereka. Ahli masjid itu kawannya siapa? Malaikat. Ahli masjid kawannya malaikat. Ahli domino kawannya siapa? Kawan-kawannya di kedai itu kan? Ahli game online, ahli chip kawannya siapa bang? Ya, sesama komunitas chip lah. Idghabu yaftaqidunahu. Apabila mereka tak datang ke masjid, tak hadir ke masjid, ada uzur, ada sebab dia tak ke masjid,
para malaikat akan mencari-cari mereka. Allah. Ahli masjid kalau berhalangan tak ke masjid, malaikat cari. Selama ini yang cari kita siapa? Debt collector, kena kredit sakut kan, cari debt collector, dicari musel. Selama ini mencari kita polisi, jaksa. Ahli masjid kalau tak datang ke masjid, malaikat cari. Masya Allah, Masya Allah. Wa in maridu aduhum, apabila mereka sakit, para malaikat akan menjemput mereka. Hebat ahli masjid. Sakit dijemput malaikat. Satu kali Nabi SAW datang jemput sahabat sakit. Ketika Rasulullah sampai, kata sahabat ini jemput Nabi, wahai Rasulullah, tadi sebelum Tuhan sampai tempat saya ni, ada satu orang datang putih, ganteng, harum. Kata Nabi, ya betul. Kata Nabi SAW, kamu tahu siapa yang datang itu? Saya tak tahu, wahai Rasulullah. Kata Nabi, yang datang tadi menjemput kamu itu adalah Jibril alaihi salam. Jadi kata ulama, Jibril tidak hanya datang kepada para Nabi dan para Rasul bawa wahyu. Jibril alaihi salam juga datang ke rumah ahli masjid. Sakit dijemput malaikat. Coba katakan, siapa kalau sakit nak dijemput malaikat? Malaikat Israel jemput macam mana bagaimana? Tak apa Ustaz, Israel jemput pun tak apa, Jibril jemput pun tak apa, yang penting malaikat. Israel jemput, dibawa langsung. Dulu ada satu orang wali Allah, dia dengar ada orang cakap salam di luar pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sila masuk. Masuk. Siapa ni? Saya Israel. Masya Allah, sudah lama saya tunggu-tunggu, kenapa baru sekarang datang? Berani orang gitu kan? Janganlah sekarang seorang balik dulu. Anak saya kecil-kecil lagi, boleh nak kita takut dulu. Kalau kita mungkin takut itu Israel. Tapi para wali-wali Allah, kematian bagi mereka itu adalah hari raya. Bagi kita, karena tak siap, iman masih cacat, amal masih lemah, belum sempat taubat, belum ke masjid, belum buat amal. Kalau Israel datang, kalau sudah cerita tentang kematian, takut gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan saya kita ini masih belum siap lagi kalau kematian itu datang. In kanu fi hajatin a'anuhum, apabila ahli masjid mempunyai hajat, Allah kirim malaikat untuk bantu menunaikan hajat-hajat mereka. Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang hati terpaut dengan masjid, selalu datang ke masjid. Allah Ta'ala akan kirimkan malaikat untuk bantu urusan-urusan kita. Urusan 2 minggu selesai 2 hari, urusan 2 hari selesai 2 jam. Cepat, mudah. Tapi kalau kita ni hati tak terpaut dengan masjid, kita jauh dari masjid, urusan 2 minggu, 2 bulan tak selesai. Urusan 2 hari, 2 minggu tak selesai-selesai. Coba cek, jangan-jangan kita ini masih belum sungguh-sungguh untuk menjadi ahli masjid. Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjut. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul yaqadul masjidah," apabila kamu melihat laki-laki terbiasa pulang pergi ke masjid, bolak-balik ke masjid. Apabila kamu melihat ada orang yang bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah kamu bahawa dia adalah satu orang yang beriman. Bukan sebagai muslim, tapi sebagai orang yang beriman. Apa tanda orang beriman? Apa tanda orang beriman? Bolak-balik ke masjid.
Apa tanda satu orang ahli perniagaan? Bolak-balik ke pasar. Apa tanda satu orang ahli mekanik? Bolak-balik ke bengkel. Ahli pertanian? Bolak-balik ke sawah ke ladang. Ahli akademik? Bolak-balik ke kampus. Ahli masjid? Bolak-baliknya ke masjid. Dan orang yang beriman, tandanya dalam Quran surah At-Taubah ayat 18 apa? Mereka yang memakmurkan masjid-masjid, bukan satu masjid, tapi banyak masjid. Bukan hanya Nurul Sodri saja, di belakangnya apalagi masjid, apalagi Masjid Al-Iman, beli ke sana lagi masjid lagi. Masjid Nurul Iman, banyak masjid. Saya pun tak hafal kawasan masjid sini. Kalau di Swadaya masjid apa? Berangkat Mona ada juga beberapa masjid dekat-dekat. Tanda orang beriman memakmurkan banyak masjid. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah yang pertama Nabi bangun apa? Masjid. Berangkat Rasulullah Isra Mi'raj. Mulai berangkatnya dari mana? Masjid. Transitnya di mana? Sebelum naik ke langit, masjid. Seluruh para nabi, para rasul ahli masjid. Kata ulama, seluruh para nabi dan para rasul mereka adalah ahli-ahli masjid. Maka cukuplah kita mengatakan satu orang pembohong yang mengatakan dirinya beriman pada Allah, tapi dia jarang ke masjid atau solatnya di rumah dia tak ke masjid. Pembohong. Bukti dari iman, tanda dari iman apa? Datanglah ke masjid, berjemaah di masjid, duduk dalam majlis ilmu di masjid. Dan memakmurkan masjid, kata ulama, bukan kita sendiri hadir ke masjid, itu hadir ke masjid. Dia bukan hadir ke masjid, tapi memakmurkan masjid. Kata ulama, memakmurkan masjid, kita ke masjid dan bawa umat sama-sama ke masjid, itu memakmurkan masjid. Bukan kita sendiri yang datang, tapi bawa yang lain. Dan PR kita tadi banyak tu bang. Berapa orang tadi dari seribu masjid yang datang 120 ada berapa tadi? 880 orang lagi. Ustaz, kalau kita sangka baik, mungkin dia solat di masjid lain. Ustaz, dia tak terusut mungkin masjid lain. Ya, sangka baik itu begitu. Tapi kalau kita tengok di masjid-masjid tetangga Nurul ini, tak ada juga, tak datang. Target pengurus-pengurus masjid, ulama minta apa? Dua. Satu, 100% laki-laki akan balik berjemaah ke masjid. Yang kedua, bagaimana solat subuh kita seperti solat Jumaat. Nurul Sodri solat Jumaat sampai mana? Sampai belakang? Sampai belakang? Sampai teras? Sampai teras juga. Kapan solat subuh Masjid Nurul Sodri ini sampai belakang, sampai ke teras? Bila agak-agak? Allah Akbar. Jangan bersiris. Mustahil lah Ustaz. Tak mustahil. Kalau kita targetkan satu hari bertambah satu hari, 1 tahun satu sat, 1 tahun targetnya satu sat bertambah. Dan satu sat berapa? 60. Okey. Kalau 1 tahun kita targetkan bertambah jemaah solat berjemaah di masjid ini 1 sat, 60. Berarti dalam 1 bulan berapa? Kita 12 bulan, 60 bagi 12 berarti 1 bulan bertambah 4 orang baru. Kita seramai ini kita keroyok 120 kan sudah datang nih. 120 keroyok cari 4 orang baru setiap bulan. Maka 1 tahun bertambah 1 sat. Sekarang hitung sampai ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Berarti berapa tahun? 15 tahun. 2020. Coba tambahkan sampai 15 jadi berapa? 2030. 2035 Masjid Nurul Sodri solat subuhnya sudah seperti solat Jumat. Kalau kita ada fikir, ada risau, ada semangat untuk membawa orang-orang baru yang belum ke masjid supaya masuk masjid, dalam 15 tahun insya
Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita risau tak ada, fikir tak ada, usaha menghidupkan memakmurkan masjid tak ada, meninggal yang 2 saat ni, apa lagi ada? Apa lagi tersisa? Kosonglah masjid. 2008 saya dulu sama kawan-kawan mahasiswa Malaysia dapat pergi ke New Delhi, kami pergi ke India. Kemudian kami diberitahu oleh ustaz-ustaz di sana, ulama di sana, ada rombongan santri pergi ke masjid Imam Bukhari di Bukhara, Rusia sana. Tahu jadi apa? Masjid itu sudah jadi museum. Masuk masjid beli karcis. Sampai dekat pintu masjid beli karcis, buka pintu baru masuk. Kata yang jaga museum itu, di sini kan dulu Imam Bukhari dulu sekitar. Ini dulu lemarinya, di sini dulu dia solat. Dia beritahu, masjid sudah jadi museum. Padahal kita tahu Imam Bukhari siapa? Ulama hadis. Ulama hadis sebutnya. Yang hari ini kita sebut hadis sahih, riwayat Imam Bukhari kita sebut-sebut. Tapi ingat, ketika kita tak ada fikir, tak ada usaha menghidupkan masjid, siapa jamin di zaman anak cucu cicit kita masjid-masjid kita masih hidup? Di mana masjid Imam Bukhari? Di Rusia. Kita tahu di Soviet itu adalah negara komunis yang tak bertuhan. Berubah, Masya Allah. Maka saya minta kepada kawan-kawan semua, amalan-amalan yang sudah ada, silaturahmi harian 2 jam setengah WFH. Okey, masih ada waktu lagi. Islam jam berapa? 6 berapa? 6.26. Tadi bunyi bel. Dia bunyi Bunyi bel tadi. 6.16, cuma dilewatkan 10 minit. 6.26. Okey, kita coba sambung beberapa hadis lagi. Hadis berikutnya, InsyaAllah, InsyaAllah. Hadis riwayat Imam Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu wa rawahu ila al-masjid. Pergi ke masjid pada waktu pagi atau pada waktu sore hari. Pergi ke masjid pagi hari kah, sore hari kah kita pergi ke masjid, minal jihadi fi sabilillah, termasuk dalam jihad fi sabilillah. Selama ini kita mengartikan jihad itu hanya perang saja, angkat senjata. Dulu pulang dari perang Badar, kita tahu perang Badar ini perang pertama dalam Islam. Tentara umat Islam, Rasulullah dan sahabat sikit, lawan banyak, 313 lawan 1000. Bulan Ramadan selesai perang, kata Nabi, kita baru balik dari jihad yang kecil, kita akan menghadapi jihad yang lebih besar lagi. Ada ke yang lebih besar lagi jihad daripada ini, wahai Rasulullah? Ada. Jihad apa? Melawan hawa nafsu. Pergi ke masjid pagi hari, sore hari, termasuk jihad di jalan Allah. Kenapa? Kerana nafsu kita nak tidur, nak istirahat, nak bersantai di rumah. Kita lawan keinginan kita tidur santai di rumah, main-main dengan isteri, dengan anak di rumah. Kita lawan, kita ingin solat di rumah. Kita lawan nafsu kita ke masjid. Minal jihad fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Maka beruntunglah kita-kita yang selalu ke masjid, tercatat sebagai orang-orang yang selalu berada di jalan Allah. Pulang pergi ke masjid, 5 waktu ke masjid. Kadang saya aneh juga tengok aktivis-aktivis mahasiswa teriak-teriak, dia demo ganyang Israel, ganyang Yahudi. Ketika azan tak ke masjid. Dianggap mungkin hanya demo, tetapi untuk menunjukkan jihad.
pergilah ke masjid berjemaah, itu pun bagian dari jihad fisabilillah juga. Dulu 2019 pernah demo depan Polda Riau. Saya diberitahu oleh Pak Irwasda ketika mahasiswa kurang jam 5 sore sudah dorong-dorong di pagar depan Polda yang lama di Sudirman, bukan di Pak Timurah. Sudah hampir roboh di pagar. Irwasda turun, dia tanya korlan, ini sudah jam 5 aja ini kalian heboh-heboh nih, kalian sudah sholat asar belum? Pak Kombes MZ Mutakin, sekarang beliau sudah jenderal bintang 1, dia tanya, kalian ini sudah sholat, ini sudah jam 5 nih, belum lagi komandan. Macam mana kalian ini? Kata kalian ini aktivis, kalian ini orang-orang yang fikir untuk bangsa, untuk negara, kalian sholat pun belum, masuk dulu, kita sholat asar dulu, sholat asar nanti baru kita berunding. Ya komandan, masuk sholat asar. Ketika sudah kena wudhu, sudah sholat, sejuk hati, baru ketika audiensi berbincang dalam keadaan sudah tenang. Coba sholat belum, suasana hati panas, kata-kata keluar agak kasar, polisi terpancing, itulah yang sering terjadi bentrok antara mahasiswa dengan anggota polisi. Ketika demo Omnibus Law puncak-puncaknya 2000 berapa kemarin? Akhir 2021. Saya pergi ke Jakarta. Saya diundang oleh satu orang kombes di Polda Metro. Kemudian hari itu hari Jumat, ternyata ada demo besar-besaran ingin mengepung Istana Presiden dari kelompok buruh dan mahasiswa tentang Undang-Undang Omnibus Law. Habis itu saya ditelepon, diminta datang ke Monas sebab Kapolda Metro, Kapolda, kalau DKI Jakarta Polda apa? Polda Metro Jaya. Waktu itu masih Irjen Nandang yang kena yang kena pecat gara-gara kerumunan Habib Rizik. Beliau kena. Waktu itu masih beliau Kapolda. Saya datang ke Monas karena saya ditelepon, diminta untuk jadi khatib Jumat karena solat Jumat di Monas. Saya diminta datang. Habis itu sampai di Monas, saya masuk ke ruangan Kapolda. Kapolda ada di ruangan, dia ada tenda khusus. Saya sampaikan izin jenderal, nanti kalau terjadi demo besar-besar habis Jumat, saya sarankan nanti siapkan tim menjelang azan asar, ada tim khusus untuk memberitahu kepada mahasiswa supaya siap-siap untuk wudu dan siapkan petugas azan, siapkan sajadah dan tempat wudu. Nanti sholat asar berjemaah. Cari tempat. Tujuannya apa jenderal? Supaya nanti mahasiswa hatinya tenang, sejuk, anggota polisi pun dalam keadaan tenang, sejuk, karena sudah sama-sama sholat asar berjemaah. Bagaimana mungkin keadaan bangsa kita ini akan dapat kita baiki sama-sama kalau kita meninggalkan perintah Allah? Saya tidak tahu Kapolda buat atau tidak. Beberapa hari lepas itu saya balik dari Jakarta, saya ditelepon oleh satu orang kombes di Polda Metro. Dia bilang, alhamdulillah Pak Doktor, sekarang kami sedang mengawal demo dan tadi kami salat asar berjemaah polisi bersama mahasiswa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, penting hari ini umat untuk dibawa ke masjid, berjemaah di masjid. Kalau pun tak dapat kita ke masjid, jangan sampai meninggalkan solat berjemaah. Kalau kondisi tadi mungkin dia tak ke masjid, mungkin solatnya di halaman atau di mana tempat yang memungkinkan. Tetapi hari ini umat mesti jaga solat berjemaah. Apabila satu kampung tak hidup solat berjemaah, kata Nabi SAW, syaitan menguasai mereka. Apabila solat berjemaah tak dijaga, syaitan menguasai orang kampung yang di kampung itu tak terjaga solat berjemaah. Patutlah di kampung kita banyak terjadi perzinahan, narkoba, berkelahi, pecah hati, ribut, huru-hara. Awal semua itu sebab umat tak jaga solat berjemaah. Karena ketika umat tidak jaga solat berjemaah, tidak hidupkan masjid, tidak makmurkan masjid, syaitan menguasai orang di kampung itu. Kalau syaitan sudah menguasai kita, maka perilaku manusia akan seperti syaitan juga. Maka cara yang paling bijak supaya umat ini
dijaga oleh Allah, dibantu oleh Allah, dibela oleh Allah, kita hidupkan rumah Allah, kita ramaikan rumah Allah, jaga solat berjemaah, makmurkan masjid-masjid. InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga kita semua. Apa-apa yang buruk yang terjadi di negeri kita ini, Allah Ta'ala akan perbaiki. Iman betul, amal betul. Amal betul, adab akhlak akan betul. Adab akhlak betul, maka betullah kehidupan, tenanglah kehidupan kita. Naik minyak goreng harganya, heboh kita semua. Tapi ketika masjid kita jemaahnya sikit, tak ada kita heboh, tak ada kita risau. Antrian panjang di SPBU ngisi minyak, heboh kita, bising kita. Tapi ketika masjid kita suci dari jemaah, tambah sikit jemaah, tak ada kita bising, tak ada kita risau. Kita ganti kerisauan kita selama ini hanya untuk keperluan harga barang, kita ganti. Kita coba tambahkan dengan risau agama, risau keadaan umat, keadaan masjid. Semua bersedia insyaAllah. Semoga kajian subuh sederhana pada pagi ini bermanfaat untuk saya yang menyampaikan, bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mendengarkan, insyaAllah. Cukup. Kita tutup dengan doa tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.